Pocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran 3, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Ya, selanjutnya kita akan belajar. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Nah, di sini ayo membaca. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Independent Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbul kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti ketika setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit kurang atau mengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran terakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur.
Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya momentum Palangan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, di sini adalah momentum Palangan Ambarawa. Ini sebagai momentumnya atau diabadikan pertempuran di Ambarawa. Nah, selanjutnya setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, selanjutnya. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai IPA. Tahukah kalian, Dena, salah satu cara hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu atau bergerombol. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena, karena hewan tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Kalian sudah mengenal atau mengetahui bagaimana hyena untuk mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana hewan lain beradaptasi atau menyesuaikan diri pada lingkungan. Bunglon mempertahankan diri dengan apa yang di tempatnya akan berubah. Misalnya ini di tempat di hijau atau di bunga, atau dia berubah menjadi warna hijau. Kemudian belalang untuk melindungi diri atau mempertahankan diri, dia akan sembunyi di rumput-rumput yang menyerupai warna tubuhnya. Selanjutnya cicak akan mempertahankan diri dengan melepaskan ekornya dari musuh. Nah, di sini ada cumi-cumi. Cara cumi-cumi menyesuaikan diri adalah dengan mengeluarkan cairan seperti tinta agar terhindar dari hewan-hewan lain yang ingin memangsanya. Yang kedua, walang sangit. Walang sangit ini bentuk menyesuaikan diri. Walang sangit terhadap lingkungannya adalah dengan mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat untuk melindungi diri dari serangan predator yang akan memangsanya. Ketiga, siput menyesuaikan diri dengan cara berlindung pada cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuh. Siput ini kan jalannya lambat, jadinya untuk melindungi dari musuh dia akan sembunyi di dalam cangkangnya. Nah, sekarang tuliskan kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Nah, di sini tulis, misalnya cumi-cumi mempertahankan hidupnya dengan mengeluarkan tinta dari serangan mangsa. Nah, ini hewan apa lagi nih, kalian cari lagi. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran 4, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks,
siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Ayo membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Revill, perjanjian Reom-Rovland, dan konferensi meja bundar atau KBM. Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antar Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI atau Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Itu perjanjian Linggarjati. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. van Wok akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda. 1. Perjanjian Revill, 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Revill
yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau disingkat KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojolmorjo. Hasil perundingan. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian perjanjian Roentgen pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Roentgen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KBM di Den Haag. Hasil pertemuan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Amerika Republik Indonesia akan menghadiri KBM. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KBM pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KBM. Yang pertama, Belanda mengaku RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Belanda Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, mengembalikan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, tadi ada tiga perundingan atau perjanjian. Ini kalian boleh pilih salah satu. Pilih satu, perjanjian Linggarjati atau Renvliet atau Roentgen. Pilih salah satunya. Kalian membuat suatu peta pikiran. Peta pikiran dengan menggunakan kata tanya: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Selanjutnya, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai,
maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Jadinya setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu Indonesia belum merdeka keseluruhan. Jadinya Indonesia memerlukan perjanjian-perjanjian kepada negara-negara. Oke, sampai sini pembelajaran kita, pembelajaran 3 dan 4. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.